warahmatullahi wabarakatuh, Pak Freddy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jas. Pak Jas. Sehat Pak Freddy ya? Alhamdulillah sehat Pak Jas. Pak Jas. Alhamdulillah. Gimana? Pak Jas sehat betul ini? Sehat ini, alhamdulillah. Senang ini, senang diberi kesempatan sama Mas Freddy untuk melakukan pra-observasi ya, Mas Freddy ya. Gini Pak Jas. Jadi saya itu kan akan mensupervisi rekan saya. Nah, ini saya butuh panjenengan untuk teman diskusi. Istilahnya membantu saya Pak nanti Pak. Tolong bantu saya Pak. Tolong bantu saya. Oke, siap ya. Kita nanti saling ngobrol aja ya Pak Freddy ya. Siap Pak. Pak Freddy ini mata pelajaran apa Pak Freddy? Saya biologi Pak. Biologi ya. Oke, siap. Biologi. Lah nanti saya Pak Freddy, izinkan saya nyampaikan beberapa pertanyaan ya terkait dengan pra-observasi kita hari ini. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih Pak Freddy sudah mempercayai saya untuk menjadi coach. Ya, mudah-mudahan intinya tujuan kita hari ini adalah Pak Freddy supaya ini ya nanti saat menjadi coach bagi coachi Pak Freddy sudah bisa melakukan dengan benar sesuai dengan alur tirta begitu ya Pak Freddy ya. Oke, betul Pak. Jadi saya itu kan akan istilahnya ya diskusi coaching dengan teman saya Bu Yuni. Dan tolong pada saat nanti saya coaching dengan beliau dengan Bu Yuni, tolong nanti saya dibantu Pak, untuk bisa saya meningkatkan kompetensinya. Jadi ini terus terang Pak Jas, saya itu minta dibantu pada kompetensi nih Pak, mengajukan pertanyaan berbobot Pak, yang saya merasa kok kurang ini. Jadi saya merasa bahwa saya ini pada kompetensi sebagai coach pada pertanyaan berbobot, saya itu masih di sekitaran antara 60 lah, 60-an, angka 60-an. Saya tuh pengen nanti jadi angka 60 itu menjadi paling tidak angka 80 lah. Karena kita juga belajar gitu Pak. Jadi saya pengen lebih pada fokusnya adalah pada kompetensi saya mengajukan pertanyaan berbobot. Oke Pak Freddy, jadi kita lebih fokus Pak Freddy ingin dikembangkan tentang kompetensi pertanyaan berbobot Pak Freddy ya. Sehingga nanti mungkin saya lebih fokus juga pengamatannya terkait dengan pertanyaan-pertanyaan dari Pak Freddy ke Bu Yuni tadi ya. Iya. Oke. Nah, kalau sejauh ini bagaimana ini Pak Freddy menilai kompetensi Pak Freddy sendiri ini terkait dengan kompetensi mau kita kembangkan? Tadi nilainya berapa Pak Freddy? Tadi nilai saya 60 Pak, baru 60. Sudah bagus. Sama 60 karena harapan saat itu jadi angka 80 Pak. 80. Oh, sip. Keren ya. Kayaknya sangat mungkin ini kalau untuk Pak Freddy ini ya. Jadi saya itu gini Pak, jadi kenapa saya itu angka 60, ini karena saya itu beberapa latihan dan beberapa praktek dengan teman, saya tuh sudah mencoba banyak yang sudah saya lakukan untuk bagaimana mengajukan berbobot dengan dasar dari saya mendengarkan aktif dari saat sesi coaching bersama coach Pak, itu yang maka saya targetnya dari 60 menjadi 80 gitu Pak, yang akan saya kejar itu Pak. Oke, sip. Kita sudah sepakati ya Pak Freddy ya. Kita fokus pada pertanyaan berbobot. Saya nanti akan coba mengamati bagaimana Pak Freddy melakukan coaching pada Bu Yuni. Nah, nanti pasca ini kita akan tindak lanjuti dengan kegiatan pasca observasi. Oke, terima kasih loh Pak. Jas, terima kasih waktunya dan terima kasih nanti loh ya pada saat nanti saya sebagai coach, Anjana sebagai coachnya, terima kasih sekali loh pokoknya nanti. Dan tolong Pak, tolong nanti semoga nanti dan saya juga mohon Pak nanti untuk datanya atau hasil penelitian nanti fair aja Pak, jujur saja Pak, karena Pak siap. meningkatkan kompetensi saya. Gitu loh Pak. Pak Jas, terima kasih pokoknya. Nanti terima kasih Pak Freddy. Oke. Saya tunggu ya. Nanti jam berapa, waktunya kapan gitu. Oke, terima kasih. Jam 1 Pak, jam 1 dengan jam 1 ya. Hari ini jam 1. Ya, hari ini. Siap Pak, siap ya. Siap. Terima kasih pokoknya Pak Jas, sekali lagi terima kasih, semoga kita bisa ketemu dengan Bu Yuni dan panjenengan kita bertiga. Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Oke. Assalamualaikum, Bun. Waalaikumsalam, Pak Fendi. Bun, kemarin jenengan kan minta kita bertemu lewat, walaupun hanya lewat Zoom seperti ini, secara daring ini. Kelihatannya panjenengan itu pengen cerita apa ya? Saya kok tertarik sekali dengan panjenengan yang kelihatannya, Pak, saya mau cerita nih, Pak, cerita. Tapi mohon maaf kemarin karena waktunya tidak ada, sehingga baru ini. Gini, Bun, yang utama saya itu akan menjadi pendengar itu dengan cerita yang baik. Dan kalau mungkin Bun, jadi mitra. Kalau ada Bapak. Nggih, Pak Fendi, begini Pak Fendi, saya ini kok sedih ya Pak, galau, risau. Murid-murid saya ini loh Pak, kalau di kelas itu loh Pak, kalau saya ajar itu kok enggak mau anteng gitu, pada jalan-jalan sendiri, apalagi kalau tak ajari pramenulis karena saya kan guru PAUD ya Pak, guru TK ya. Jadi kalau saya ajari nulis tuh pada enggak mau Pak, tangannya itu pada kaku gitu loh Pak, pada digenggam gitu. Gimana ya Pak Fendi masalah saya ini Pak? Oke, Bu Juni, berarti gini. Panjenengan punya masalah yang berarti ternyata siswa panjenengan itu diajak latihan menulis, belajar menulis, ternyata sulit gitu, Bun. Enggak, Pak, susah. Bagaimana caranya gitu ya, Bun? Enggak, gimana Pak Fendi? Bun, gini, jadi untuk ini, jadi kan panjenengan mau bagaimana memecahkan masalah panjenengan yang dengan siswa yang tidak mau menulis nih. Bun, selama ini dari siswa berapa, Bun? Saya muridnya satu kelas 15 anak, Pak. 15 anak itu yang sudah mau menulis atau menulis berapa orang? Karena saya itu kan TK kecil ya Pak, paling A1 itu ya Pak, itu murid saya itu yang baru bisa memegang pensil dengan kenceng itu hanya beberapa Pak, paling 5 anak atau berapa Pak. Oh, 5 anak. Oh, belum nggih, yang 10 anak itu masih belum Pak. Oh, berarti ini panjenengan ingin meningkatkan dari 5 anak menjadi berapa, Bun? Indikatornya ya kira-kira sekitar 12 anak lah Pak, atau 11 anak gitu Pak, supaya bisa memegang pensil dengan kencang, kemudian dia bisa menulis, meniru huruf-huruf, menulis angka, seperti itu Pak Fendi. Oke, berarti menurut panjenengan bahwa murid jenengan yang 15 tadi yang sudah mau menulis atau menulis sekitar 6 anak, dan ini panjenengan mau meningkatkan lagi dari 6 menjadi 12 siswa. Ada peningkatan itu nggih? Oke. Oke, Bun. Jadi Bun, sebenarnya kalau melihat peluang dari anak-anak yang bisa dikembangkan apa sebenarnya? Saya sebenarnya ini Pak, anak-anak itu kan senang bermain ya karena di PAUD ya. Jadi saya itu melihat anak-anak itu menggunakan bermain daripada anak disuruh menulis secara langsung itu Pak. Anak akan kesulitan dan mudah bosan. Jadi anak itu karena anak PAUD itu kan harus menggunakan cara bermain. Jadi metode bermain itu wajib digunakan di PAUD dan menggunakan media. Jadi kalau di PAUD itu kan harus menggunakan media melalui metode bermain. Jadi anak-anak merasa bahagia. Kalau bahagia dia melakukan pembelajaran ya dengan bahagia juga sehingga cepat gitu Pak. Oke, berarti Bun, panjenengan sudah mulai mengidentifikasi dan sudah saya kelihatan tadi kan ceritanya menarik sekali. Jadi anak-anak itu sukanya bermain, betul loh, bermain. Kemudian dari bermain itu panjenengan akan giring anak-anak untuk berlatih menulis. Jadi selama ini faktor kendalanya apa, Bun? Kalau kendalanya yaitu Pak, anak-anak itu susah memegang pensil, memegang benda-benda itu agak susah karena kurang terlatih ya. Karena anak itu kan ada tahapannya dalam pramenulis, misalkan meremas-remas dulu, memegang benda-benda dengan jari jemarinya. Nah itu mungkin belum terstimulasi sampai situ Pak. Jadi langsung ibarat bahasa kalau di Pati itu ujuk-ujuk Pak itu bahasa. Tiba-tiba langsung disuruh pegang pensil, pegang krayon, pegang pensil warna itu Pak. Oke, berarti itu Bun, tadi panjenengan sudah ada tahapan ya Bun, ada tahapan belajar untuk menulis sebenarnya. Betul. Tadi yang sudah dilakukan sampai tahap apa Bun? Sebelum anak menulis.
sudah sampai tahap meremas, sudah sampai ini Pak, senam jari. Tetapi untuk memegang-megang itu memang betul belum saya lakukan Pak. Misalkan menata biji-bijian, menata itu belum saya lakukan memang Pak tahapannya di situ. Nah, itu pun berarti panjenengan sudah mengetahui nggih tahapan belajar yang belum panjenengan lakukan. Ya, tadi ujuk-ujuk bahasa Jawanya ujuk-ujuk langsung ayo kita nulis anak-anak. Yang terjadi justru anak-anak tidak suka latihan menulis. Jadi dengan perintah kita yang langsung ayo kita latihan menulis. Nah, padahal di tahapan belajar ada tahapan yang harus dilalui oleh anak itu Bun. Ya. Sekarang ini Bun, udah tahu di tahapan belajar ternyata ada satu yang belum dilakukan oleh Bu Yuni. Bu Yuni sekarang, apa yang akan Bu Yuni lakukan sebenarnya? Sebenarnya saya tuh punya ide Pak, saya ingin menggunakan Lospad Pak sebenarnya untuk media belajar. Jadi Lospad itu media yang ada di sekitar anak, supaya saya itu lebih mudah untuk mendapatkannya. Misalkan ada tutup botol bekas, kemudian tutup odol yang sudah tidak dipakai itu dikumpulkan, ada biji-bijian itu juga bisa digunakan untuk tahapan anak pramenulis. Misalkan anak disuruh menulis huruf A itu kan anak-anak menata biji-bijian itu sehingga membentuk huruf A supaya anak-anak itu lebih tertarik Pak dan semangat untuk mengikuti kegiatan pramenulis. Oke, itu ada media benar ya, ada penggunaan media di sini berarti. Yang kemarin Bu Yuni belum lakukan berarti nggih? Kemarin belum Pak, karena medianya kan baru media yang ada di ini Pak, yang banyak beli dari pabrik gitu Pak. Ternyata itu kurang efektif karena terbatas ya, menurut saya 15. Kalau dari bahan-bahan bekas, bahan sekitar anak itu kan kita bisa mengumpulkan sebanyak-banyaknya sehingga kita bisa memfasilitasi anak untuk belajar sesuai dengan keinginannya. Kalau yang kemarin itu medianya saya hanya monoton Pak, hanya satu jenis saja. Nah, saya ini berpikir ingin membuat variasi ini Pak, variasi media supaya anak-anak lebih tertarik lagi seperti itu Pak. Oke Bun, jadi Bu Yuni akan melakukan ataupun melakukan perubahan dengan menggunakan media yang tadi dirancang sendiri oleh Bu Yuni, yang kemungkinan besar dari saya kok juga punya pemikiran dan punya harapan, dan saya yakin media yang digunakan akan membantu anak-anak tadi untuk mengatasi masalah sulit untuk diajak berlatih menulis gitu Bun. Kemungkinannya besar tuh Bun. Betul Bun. Kemungkinannya bisa dilakukan kapan ini Bun? Ya, ini rencananya saya akan besok mulai saya koordinasi dengan orang tua Pak supaya kerjasama dengan orang tua bisa ikut menyiapkan bahan-bahan yang ada di sekitar anak yang tidak dipakai dari rumah. Misalkan sehari tak suruh bawa tutup botol bekas 5 setiap anak, nanti biji-bijian yang punya jagung tak suruh bawa biji jagung, biji kedelai atau apalah yang dimiliki orang tua di rumah supaya nanti kalau sudah terkumpul banyak variasinya nanti bisa saya gunakan untuk pembelajaran. Ya, rencana saya mungkin targetnya 2 minggu lagi Pak bisa saya manfaatkan sambil menunggu ini ya penyediaan barang-barang Lospad dari sekitar anak-anak baik yang ada di lingkungan sekolah atau yang ada di rumah seperti itu Pak Fendi. Oke, tadi Bu Yuni sudah punya komitmen ya punya komitmen akan menggunakan media tadi, dan tadi Bu Yuni juga akan siapa yang membantu Bu Yuni tadi pada orang tua tadi. Ini Bapak. Iya, orang tua Yuni. Pak. Nggih. Nah, komunikasi dengan orang tua pun harus panjenengan lakukan betul nggih. Sudah dilakukan nggih. Selama ini sudah dilakukan belum? Selama ini sudah Pak, cuma kurang intensif menurut saya karena hanya paling ya pengumuman-pengumuman terkait dengan kegiatan anak. Tetapi ini orang tua saya mau libatkan secara lebih mendalam lagi misalkan dalam penyediaan media, karena daripada medianya misalkan bahan-bahan bekas kan dibuang Pak, kan mubazir kan bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran, malah lebih bermanfaat dan hemat ramah lingkungan seperti itu Pak. Oke Bu Yuni, ini di bagian panjenengan sudah menemukan solusi berarti ya, dengan solusinya sendiri. Apa yang harus dilakukan tadi? Ini akan membuat media, kemudian melibatkan orang tua dalam membuat media, termasuk tadi Bu Yuni sudah
punya target tadi nggih, target untuk melakukan dalam waktu 2 minggu dari sekarang. Bun, saya kok optimis sekali yang akan panjenengan lakukan akan berhasil, dan saya yakin orang tua juga akan mendukung kegiatan yang akan dilakukan bersama-sama oleh panjenengan dan oleh orang tua dalam tadi membersamai anak-anak untuk belajar menulis. Oke Bun, di sesi ini kelihatannya Bu Yuni sudah menemukan solusinya. Kesimpulannya apa Bun? Kesimpulannya Bun, saya pengen tahu kesimpulannya dari kegiatan ini Bun, sesi ini Bun, sesi diskusi ini. Kesimpulannya saya lebih terbuka Pak, pikiran saya menghadapi permasalahan yang saya hadapi tadi saya kan galau, saya risau karena murid saya itu disuruh menulis kok susah, tetapi dengan bercakap-cakap dengan Pak Fendi, alhamdulillah saya menemukan ide Pak, jadi banyak masukan dari Pak Fendi sehingga saya bisa memiliki rencana yang lebih baik lagi besok untuk murid-murid saya, sehingga saya bisa melakukan pembelajaran lebih maksimal. Tentunya anak-anak menjadi bahagia dalam belajar, menggunakan media yang ramah anak, yang menggunakan metode sesuai dengan kebutuhan peserta. Seperti itu Pak Fendi. Oke Bu Yuni, terima kasih Bu Yuni. Sami-sami, saya yang terima kasih Pak sudah membantu Pak Fendi menemukan ide-ide baru. Nanti kalau saya punya masalah siap untuk mendengarkan ya Pak Fendi. Siap Bu, saya tadi penasaran ceritanya. Nanti setelah panjenengan menggunakan media bersama dengan orang tua, nanti ceritanya bagaimana? Apakah target panjenengan dari berhasil 6 menjadi 12 orang tadi berhasil tidak? Saya yakin berhasil Bun. Tetap optimis Bun, kita sama-sama. Terima kasih Bun. Terima kasih dan mohon maaf Bun kalau saya ada kekurangannya. Ketemu lagi Bun. Terima kasih, sama-sama terima kasih. Oke, terima kasih Bu Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Yuni. Waalaikumsalam. Freddy, terima kasih ya sudah diberi kesempatan untuk melakukan observasi ya kegiatan Pak Freddy tadi coaching dengan Bu Yuni ya. Oke, Pak Jas matur suwun sangat. Terima kasih panjenengan mau bergabung dan mau menjadi pendengar aktif untuk saya. Dan terus terang Pak, terus terang ini adalah pengalaman yang luar biasa. Jadi kita tadi bertiga, Pak Jas sebagai pengamatnya, dan tadi Pak sampaikan di pra kemarin Pak bahwa saya minta itu panjenengan untuk melihat kompetensi saya yang kemarin sudah kita sepakati. Saya sepakati adalah bagaimana saya mengajukan pertanyaan. Terima kasih Pak. Mohon nanti sampaikan Pak, sampaikan dengan jujur aja Pak. Oke. Oke Pak. Oke. Pak Freddy, kita urut ya Pak Freddy ya. Apa yang saya temukan gitu yang mudah-mudahan nanti ada manfaatkan. Siap. Yang pertama Pak Freddy, tadi hasil coaching Pak Freddy itu kan menunjukkan performa Pak Freddy ya dalam coaching. Iya. Sejauh ini kalau menurut Pak Freddy sendiri kalau diskalakan angkanya kira-kira berapa Pak Freddy? Gini Pak Jas, kemarin kita semata panjenengan bahwa kompetensi yang saya fokus kembangkan adalah pada mengajukan pertanyaan berbobot itu Pak. Jadi pada kompetensi berbobot itu yang kemarin saya ingin tingkatkan dari angka 60 menjadi 80 ya. Terus tadi saat coaching dengan Bu Yuni, kalau saya menilai ya Pak, menilai diri sendiri itu wah sudah banyak kelihatannya yang bisa saya capai Pak. Jadi saya sudah targetkan 80, menurut pribadi saya 80 ini sudah tercapai. Kenapa? Karena saya tadi sudah banyak hasil prestasi sendiri ya, sudah banyak mengajukan berbobot yang berdasarkan coaching Pak. Itu menurut saya Bapak. Jadi target saya sudah sesuai Pak itu. Sudah sampai 80 Pak ya? Menurut saya Bapak. Menurut saya. Pertanyaan berbobot mungkin menurut Pak Freddy yang tambah lagi apa yang sehingga bikin 80 tadi? Tadi kan gini Pak. Jadi pada saat mendengarkan aktif itu saya itu sudah mulai banyak mencatat dan sudah banyak alur permasalahannya, akar permasalahan itu apa, itu sudah saya mulai temukan Pak. Jadi saya sudah tidak terburu-buru Pak. Kalau kemarin itu saya itu dengan coaching, artinya dengan coach itu perasaan saya itu kan biasanya kan terburu-buru. Ini sudah tidak terburu-buru, saya lebih banyak mencatat Pak, ini catatan banyak ini yang saya catat Pak. Gitu. Jadi saya sudah menargetkan dari 60 dan 80 ini karena saya sudah fokus, sudah berusaha dengan penuh hati dan penuh perasaan serta memahami Pak, memahami alurnya bagaimana.
Oke, nggih, Pak Freddy. Saya juga mencatat demikian, Pak Freddy. Oleh karena itu, izinkan saya mengapresiasi Pak Freddy. Bahwa tadi apa yang saya amati tadi ya Pak Freddy, ya betul, Pak Freddy sudah luar biasa. Kalau nilai 80 menurut saya baik. Sudah ya, pertama alur tirtanya sudah masuk. Kemudian pertanyaan-pertanyaannya sudah mulai berbobot, panjenengan lebih sabar dalam mendengarkan gitu keluhan-keluhan coach dan lain sebagainya, tidak terburu-buru untuk menyampaikan pandangannya. Itu yang menurut saya luar biasa ya. Dan sepertinya juga demikian ya Pak Freddy ya, menurut panjenengan sendiri demikian ya. Ya, betul Pak, betul. Namun demikian Pak Freddy, izinkan beberapa yang perlu saya beri masukan. Oke, siap. Jadi beri masukan. Gini tadi saya masih melihat ini terkait dengan kata-kata kunci ya Pak Freddy, itu yang mestinya harus jadi pegangan. Sehingga ketika coach itu menyampaikan pandangannya, itu tidak kemana-mana. Nah, boleh juga sih sebenarnya ya coach ketika menyampaikan pandangannya itu bisa, karena kadang melibatkan perasaan sampai kemudian melebar kemana-mana, itu boleh. Kita tetap sabar mendengarkan, tetapi kita tetap harus fokus pada pertanyaan-pertanyaan kunci yang akan kita gali, sehingga nanti tidak terlalu melebar kemana-mana. Nah, menurut saya beberapa catatan yang saya temukan itu Pak Freddy, mungkin bisa ditanggapi atau mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan terkait dengan ini. Oke, terima kasih Pak Jas. Ini tadi saya katakan Pak Jas kan harus jujur pada saat mengamati dan mencatat. Terima kasih Pak Jas, terima kasih. Menurut saya Pak, jadi saya tadi betul Pak, saya sudah bersabar, sudah mengerti alurnya, saya sudah berusaha untuk masuk pada permasalahan yang ada. Catatan saya memang saya catat. Betul Pak, saya kok juga menyadari kata-kata kunci tadi belum sepenuhnya saya gunakan untuk membantu si coach. Jadi kata-kata kunci itu kan sebenarnya kan menjadi pokok utama nih Pak. Betul, ya betul. Coaching. Nah, betul Pak. Untuk menyelesaikan masalah. Betul. Terima kasih Pak. Jelas ini akan saya perbaiki lagi. Jadi kata-kata kunci itu penting dan saya harus catat dan saya harus sampaikan pada coach pada saat menyelesaikan masalah dengan si coachnya. Betul Pak. Dan saya terima kasih Pak untuk hasilnya. Pak. Terima kasih akan saya. Berarti sudah terbayang ya Pak Freddy ya, sudah terbayang setidaknya ini hasil coaching kita hari ini, percakapan kita hari ini. Sampun Pak, jadi saya tuh sudah pikirkan kalau panjenengan. Tidak lanjutnya Pak Freddy, tidak lanjutnya pasca ini untuk memperbaiki kompetensi Pak Freddy sebagai coach. Oke, tadi kan saya sampaikan Pak Jas bahwa kompetensi di mengajukan pertanyaan berbobot ini perlu saya tingkatkan, terutama Pak tadi kata-kata kunci Pak. Kata-kata kunci yang berasal dari mendengarkan aktif. Jadi saya harus fokus lagi mendengarkan aktif dan lebih sabar lagi Pak. Lebih sabar lagi untuk mengerem Pak. Ngerem. Kadang kan namanya tadi kita bersaat coaching kadang terpancing langsung pada permasalahannya. Padahal di kata kunci itu kan kita dapatkan sebenarnya. Maka ini menjadi poin utama yang saya lakukan Pak. Saya lakukan untuk tindak lanjut kedepannya. Semoga saya lebih baik lagi di kompetensi ini sehingga performa saya sebagai seorang coach bisa meningkat. Terima kasih Pak. Terima kasih. Oke, siap Pak Freddy ya. Saya juga sudah catat di lembar observasi. Nanti beberapa catatan kami kirim ke panjenengan ya Pak Freddy ya. Oke, terima kasih Pak. Matur suwun ya Pak. Terima kasih telah membantu saya. Terima kasih juga Pak Freddy. Hari ini saya juga belajar banyak tentang Pak Freddy, bagaimana performanya luar biasa. Ini masukan juga untuk saya terus memperbaiki diri ya. Oke, sama-sama Pak Jazari, kita ketemu lagi nanti Pak ya. Pak, nanti saya akan tingkatkan. Kemudian nanti kita cerita lagi Pak. Saya cerita lagi. Pak Jas, kompetensi saya meningkat loh Pak, gitu Pak. Mohon bantuan lagi untuk nanti tidak lanjut lagi. Terima kasih Pak Jas. Mas Rudi, sama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.